kita udah di video sebelumnya kita bahas, di akhir kita bahas tentang VAR. Ini sebenarnya menarik juga kalau seandainya VAR benar-benar terjadi. Benar terjadi, Iya. diimplementasikan ya. Bukan VAR-VAR away ya? Bukan VAR-VAR away Bukan terlalu VAR-VAR, jauh. nah. Bukan VAR-VARan. Ini kan harus banyak penunjangnya nih. Berarti Iya. secara wasitnya sudah dipersiapkan berarti, Om? Wasit Sudah itu- selesai belum? Wasit VAR yang Iya. di ruang tunggu. Sekarang ini lagi implementasi wasit dengan RO. Jadi kan dulu kan pertama RO-nya dulu, kemudian wasit. Dan itu tidak cukup sekali kan. Iya. Nah, sekarang lagi ada proses implementasi wasit Liga 1 bareng dengan RO-nya. Jadi langsung praktek. Oke. Wasit yang berikan instruksi, RO-nya yang mengoperasikan, plus mengambil keputusan dari wasit utama setelah diskusi di liganya itu. Ada nggak pertandingan yang bakal diuji cobakan menggunakan VAR? Pasti ada lah, karena itu kan langsung ke lapangan. Cuman bukan pertandingan yang resmi ya. Iya, Jadi maksudnya wasit melihat, iya. ada nggak satu pertandingan gitu ditayangkan terus menggunakan VAR? Ini adalah VAR pertama di Indonesia. Ada nggak, Om? Ada rencana gitu nggak PT LIB? Kalau Kayak misalnya final Liga 2 kita pakai VAR gitu. Oh, Liga 2 nggak ada VAR belum. Ini Liga Ya 1. nanti final aja, kan mungkin final di mana gitu. final Liga sudah 2 kan 2 kali. tandang kandang. Iya. Oh, di kandang masing-masing ya? Iya. Wah, nggak layak Liga 2. Nggak semua layak, maaf, nggak semua layak. PSMS saya pinjem stadion Deli Serdang. PSDS. Iya. Ini PSDS ke PSMS kena hukuman berarti ya? Tanpa penonton? Gara-gara kerusuhan? Cuman mereka banding kok, kalau nggak salah ya. Jadi cuma sekali kan. Iya. Oh, cuma satu pertandingan dari 3 aja? akhirnya 1 ya. Oh. Kenapa? Enggak, kemarin kan nonton, kan nggak ada penontonnya. Oh. Terus gue kira, ini kayaknya hukuman nih gara-gara keributan yang terakhir di Stadion Deli Serdang. Nah, Om Gita sendiri sebagai orang di balik broadcast semua liga Tapi di kalau Indonesia. broadcast nggak ada urusannya sama VAR. Iya. Jadi VAR itu Sama ada sekali, Om. Kan tinggal nyolokin kabel. Iya, tinggal Pasti nyolokin kan, Om, kabel. kamera kan dari Ya, broadcast. kamera dari kita. Tapi kan yang ngutak-ngutik itu kan RO, replay operator, Iya. bekerja sama dengan wasit. Oh. Nanti mereka kirim ke tempat kita nayangin. Iya, Oke, Itu kayak tidak Piala ada Dunia. urusan berarti. Iya. Nah, urusannya adalah kamera kita yang harus dapat semua angle. Ya, RO itu orang TV. Orang TV. Bekas mantan orang TV. Rata-rata memang ada 18 kan. Jadi memang itu ada seleksi, memang rata-rata tahu tentang dunia pertelevisian Dan harus ngerti bola dong. lawan game harus tahu. Karena itu terkait Itu teman Mas Gita bukan? Iya, yang kamera sana iya. Moko itu. Moko namanya, Moko itu. Dia pegang handheld itu dia selalu. Tapi dia justru handheld ini nggak terlalu banyak dipakai buat VAR. Iya. VAR itu kan dari kita kan kemarin waktu under 17 pakai 13 kamera. Lah, ini di Itu. Indonesia dong. Iya, ini Iya. under 17 Oh, ini sudah coba. Oh, Iya. ini under 17 Iya. kemarin. Solo itu Solo. Ini Solo ini, Solo. Nah, saya kira udah dicoba. Om Adim nggak dikasih tahu. Disembunyiin beritanya. Tapi kemarin. VAR team itu bukan broadcast team. Jadi broadcast team itu mereka ngambil dari kamera kita, mereka olah jadi tayangan buat VAR, mereka kirim ke kita yang nayangin. Oke, berarti harusnya secara logika yang jadi RO itu adalah orang yang ngerti broadcast dan ngerti sepak bola dong. Iya, loss on the game Betul. terutama itu. Loss of the game. Iya. Karena beberapa orang broadcast tuh nggak ngerti juga aturan. Iya. Nanti Bahkan ada kalau- offside atau apa dia nggak ngerti, dia tidak Tapi bisa kan dong. ada wasit VAR. Wasit itu kan wasit lisensi, ya. Itu wasit beneran kan ya? Iya, beneran dong, maksudnya. Iya, maksudnya dia wasit yang pernah memimpin di lapangan, wasit itu. Oh gitu. Jadi kan ada beberapa keputusan yang mutlak di dalam VAR kan, kayak possibility penalti, Iya. kemudian pelanggaran, Kart, offset, iya. dan kartu. Iya. Nah itu kan RO itu didampingi mantan Wasit wasit. ya? Wasit. Oke, Nah, oke. selain dia punya pandangan soal of the game, dia yang beri masukan dan selain Oke. komunikasi dengan wasit yang ada di lapangan. Oke. Ini menarik sedikit aja nih. Om, kata dapat kabar gaji wasit VAR lebih besar daripada wasit yang mimpin di lapangan. Benar nggak? Sejauh ini menurut temanku nggak ada informasi itu. Enggak ya? Enggak. Nggak tahu kalau nanti berubah ya. Karena katanya itu jauh lebih mahal wasit yang ada di kamera VAR ketimbang wasit yang mimpin pertandingan. Karena Iya, kan nggak tahu keputusan malah lebih ada di dia tuh, karena dia yang jauh lebih tahu secara detail. Keputusan utama di wasit. Ya, yang menentukan apakah itu di wasit di lapangan. Tapi kalau secara kabar saat ini belum. Belum. Kalau itu sampai benar, pasti ada pembicaraan yang intensif. Liga 1 wasit utama gaji 10 juta loh. Iya Nah, benar. kalau di wasit Terbesar VAR di ASEAN.
Kita membuang uang begitu banyak untuk wasit yang tidak kompeten di Liga Indonesia. Untuk banyak wasit yang tidak kompeten. Setuju dong Om Gita? Jangan nggak setuju. Senyum aja, senyum. Om Gita senyum aja. Karena kita begitu banyak mengeluarkan uang untuk wasit-wasit tidak kompeten di Liga Indonesia. Iya dong Om. Tapi kan gini, kalau VAR mudah-mudahan kayak misalnya mereka memutuskan, wasit di lapangan memutuskan tidak offside. VAR kan bisa melihat bahwa ini offside benar atau tidak. Ya, benar. Ya, prinsipnya keputusan utama tetap wasit di lapangan. Tapi dari komunikasi VAR bisa merekomendasikan dan bergambaran apakah ini offside, apakah ini gol, atau ini pelanggaran atau kartu merah. Betul. Lagi-lagi keputusan akhir tetap di wasit yang di lapangan. Ya. Tapi di sini membantu untuk mengambil keputusan. Benar. Tapi VAR itu kan kalau gue bilang kalau benar dijalankan akan sejujur-jujurnya. Iya, Artinya seorang pemain yang sudah dapat kartu kuning terus direview sama VAR bisa dapat kartu merah dia kan. Nah, itu tadi yang penonton nggak boleh marah dengan hal kayak gitu. Terutama home supporter ya, karena itu kan kalau menimpa timnya gitu. Ya, memang ada risiko bahwa pertandingan akan bisa lebih lama. Lebih lama pasti. Tapi kalau kita melihat proses dan hasilnya, ya butuh. Ya. Apa secara antisipasi untuk keputusan VAR ini sudah disosialisasi belum ke apa sih namanya steward segala macam untuk mengantisipasi ini? Apa yang diberikan gambaran apa yang bakal diberikan ke supporter untuk keputusan VAR ini? Ya kalau soal publikasi maksudnya ya, komunikasi pasti sudah, apalagi pasti nanti itu kan terkait dengan jumlah tenaga keamanan harus ditambah segala macam, kemudian positioning dan terutama lebih memang benar ke supporter. Jadi apapun hasilnya ya supporter harus siap. Lagi-lagi VAR ini jangan diapa-apain karena sangat membantu dan harganya sangat mahal sekali. Iya, benar. Angkanya tinggi loh ini VAR nih. Ya udah kemarin kita bahas di atas 100 miliar. Itu banyak loh. Dan ini kan VAR itu sudah ada di beberapa stadion. Salah satunya kan ada di JIS tuh kalau nggak salah. Bekas Piala Dunia kemarin. Nah JIS kan nggak dipakai tuh sama tim mana-mana. Itu berarti dipindahkan dong? Bisa dong. Jadi nanti dalam aplikasi VAR ini ada beberapa yang stadion mumpuni ya. Tapi jika tidak mumpuni ada semacam mobil khusus dengan standar yang sudah tentukan sesuai dengan apa yang dilakukan FIFA selama ini. Dan itu bisa bergeser ya, hobby fan lah. Gitu. Oke, kalau ngelihat saat ini sepertinya harusnya semua stadion layak ya. Kalau Liga 1. Tapi kalau melihat saat ini rasanya belum. Oh, belum ya? Belum bisa. Manahan layak. Bahkan sekarang Manahan dan GBT itu ruangan VAR-nya belum dibongkar sama sekali. Sama Bali. Sama Bali juga. Karena Bali pernah under 20 yang nggak jadi. Oke. Oh, harus punya ruangan sendiri berarti. Iya. Oke. Ruangan sendiri. Makanya komunikasi sangat penting gitu. Iya. Dan akses kabelnya kan panjang itu dan harus memenuhi kriteria dan kebutuhan selama ini. Sementara di stadion kita tidak semuanya memungkinkan hal itu. Tidak semua. Nah, ini semua wasit sudah tahu berarti mengenai apa-apa saja yang harus mereka ambil keputusan dengan menggunakan VAR. Sekarang implementasi itu dari kemarin sampai hari ini yang masih berlangsung sampai tanggal belasan nanti, semua wasit Liga 1. Semua wasit Liga 1 harus ikut dan hadir. Nggak yakin aku. Tapi kan kalau lihat monitor harusnya kalau jujur ya mereka lihat dong. Iya. Ya mudah-mudahan karena ada wasit yang dimonitor ya. Tapi kan tingkat kelamaannya apakah mereka melihatnya cepat atau enggak itu kan yang jadi persoalan. Ya, tapi kan maksudnya nggak yakin apa nih? Nggak yakin aku betul. Ini itu tadi yang wasit nih ada dua nih keputusannya. Jadi wasit jadi semakin banyak terlihat dia tidak punya kemampuannya gara-gara ada VAR. Bisa jadi kan selama ini main gara-gara ada VAR di setiap pertandingan. Aku banyak juga yang ngelakuin salah sebenarnya. Aku tuh benar-benar bagus dong, artinya menjadi koreksi dulu ada benar jadi koreksi. Tapi ya mudah-mudahan mereka bisa mengimplementasikan ini ya VAR ini. Dan yang jelas bahwa penonton harus sabar ya. Kadang-kadang wasit itu kan menentukannya 2 menit setelah kejadian. Bisa aja dong kejadiannya dan harus berhenti. Itu akibatnya kan pertandingan akan molor. Kalau under 17 kemarin kan kadang-kadang molornya bisa 15 sampai 20 menit tuh. Dari berhentinya misalnya 2 jam pertandingan jadi 2 jam 20. Ya, harusnya sih bukan masalah besar buat wasit ya. Kalau di FIFA mungkin iya, karena tuntutan komunikasi dengan bahasa Inggris itu mutlak ya, selain bahasa Spanyol sama Prancis kalau nggak salah ya. Di kita kan semuanya bahasa Indonesia. Dan sudah dibantu yang ada di VAR room kan. Artinya ya sudah sangat dibantu. Justru ini menjadi tonggak yang bagus buat mereka dong. Sama penonton juga harus tahu momen-momen apa aja yang
yang harus dicek VAR. Nggak semua kan dicek VAR. Betul. Nggak di body VAR. Iya, enggak. Dorong VAR. Enggak, Itu enggak. nanti tambahan waktunya 20 menit. Kalau kita apa-apa kan. Ini yang memang benar-benar harus dicek kayak possible penalti, Iya, possible betul. kartu kuning. Kalau misalnya gol, apakah sebelumnya ada pelanggaran atau tidak? iya. Tapi kalau cuma pelanggaran di sini ya nggak dicek sama VAR juga. benar. Dokso ya. Iya, dog show tuh. Oke. Ya, ini laptop sudah mati. Saya tadi lupa apa lagi materinya. Tapi kayaknya kartu kuning tidak di VAR. Oh, kartu kuning tidak di VAR. Possible red card yang Iya. oke. Iya, possible red card. Possible red card ya. Kalau berarti ada Jadi kemungkinan kartu kuning. dia lihat, wah ini harusnya kartu merah. Iya. Kartu kuning Masuk. ditarik dia kartu Kartu merah. merah, Oke. Berarti kalau kartu kuning nggak ada ya. Iya, nggak ada. Sama ini tadi regulasi kayaknya mau minta bahas regulasi. Regulasi kita rencananya tahun depan Oh, liga ini ya. timnya bakal jadi 20 Liga Ya, bener 1. nggak sih itu? Bener nggak itu? Regulasi itu? Malah baru dengar hari ini. Iya. Dengar dari Samen lo ya. Iya. Orang LIB menutupin nih. Itu sebenarnya pernah wacana beberapa bulan yang lalu, tapi kayaknya udah dihilangkan deh, nggak akan ada tetap 18. Jadi yang gue denger ya, itu kan keputusan itu dari regulator ya, bukan operator dalam hal ini PSSI. Nah, ketika ada satu keputusan yang sakral, itu ranahnya di Kongres kan. Dan Kongres itu butuh 6 bulan sebulan untuk menggodokkan loh. Kebayang nggak kalau misalkan sekarang diumumin katakan jadi 20. Nah, ini kan akan sangat berpengaruh di kompetisi Liga 2 saat ini nantinya Bener, kan. karena kalau jadi 20, Iya. yang degradasi cuma 1. Nah, ini kan Liga 2 udah keluar semua jadwalnya, walaupun Iya. belum dirilis, bahwa abis 12 besar itu langsung semifinal. Ya, langsung semifinal kan berarti udah 4 tim sisa kan. Ya. 3 akan masuk lolos, berarti kan memang hanya 3 yang promosi. Nah, Kalau 3 kan jadinya totalnya 21. 21 kan yang 3 akan degradasi. Ya. Nah, makanya kalau jadi 20, kan kita 1. 8. Hanya tinggal 1. Iya. Nah, siapa ini yang mau diselamatkan? Kalau gitu Bayangkara nggak perlu beli pemain banyak-banyak dong. Tapi kan tetap ada 1 degradasi. Iya dong. Iya bisa. Dan itu peringkat 3 itu playoff tetap kan? Enggak. Enggak. Oh, 3. Yang mana? Yang mana Liga 1 atau Liga 2? Yang Liga 2 playoff. Dia yang kalah di bukan. semifinal akan Oh, playoff. tidak ada playoff antara Liga 2 dan Liga 1? Nggak ada ya? Nggak Nggak ada ya? nggak ada. 3 naik, 3 turun Iya, ya? iya. Kalaupun ada perubahan, biasanya itu akan diumumkan untuk 2 atau 3 musim lagi. lagi. Jadi prepare dari sekarang. Oke. Kalau kita melihat ini Liga 2 nih, kan sudah ada satu Sudah berjalan wacana nih. diumumkan ya bahwa yang degradasi musim ini 8. Ya. Karena akan ada jumlah pengurangan di jumlah Liga 2 Musim depan. Jadi yang promosi dari Liga-Liga nasional juga terbatas karena ada oke. kebijakan itu. Apa Kalau Liga ada- 1 sejauh ini belum ada Ada perubahan. kebijakan mau bikin 2 wilayah atau gimana Liga 2? Liga 2. Heeh. Liga 2 Makanya segitu banyak yang didegradasi. Belum ada. Belum ada. Itu Belum pasti ada. itu di Kongres keputusannya. Oke. Dan pasti diumumkan jauh hari, tidak mendadak-mendadak. Ini Tapi- isu dari mana dulu Nggak nih enak. sebenarnya? Kalau ini nanya aja, karena kan mungkin banyak yang degradasi, mau dibikin ideal jadi 2 wilayah kayak begitu kan dulu Liga 2 sempat 2 wilayah kayak begitu, wilayah barat, wilayah timur. Bahkan Liga 1-nya dulu kita sempat wilayah barat, wilayah Ya, timur kan kayak begitu. dulu dalam situasi yang ideal. Dalam hal ini kan ini ada perubahan sampai 4 wilayah karena pengaruh dari Covid kemarin kan. Ya. Sebelum Covid kompetisi sempat terhenti karena Covid juga sih. Nah, dimulai lagi kan tidak dalam kondisi yang ideal. Ya. Terutama klub masih kesulitan soal finansial. Akhirnya jadi 4 wilayah. Soal nanti akan 2 wilayah, ya Itu belum Kongres ada yang menentukan, berarti. belum ada sih jauh ini. Tapi kan kita kesulitan finansial. Kenapa ini playoff begitu banyak pertandingannya, Om? Yang mana? Yang mana? Liga 2. Oh iya, yang buat Enggak juga. buat degradasi. Buat degradasi. Iya, iya. Buat Yang naik nggak ke Liga disiarin- 1 juga. Yang nggak disiarin TV. 3 tim, 3 grup. Mereka main 5 loh. Ini gini, kalau kita Yang melihat jumlah degradasi yang iya. main 5 kan? Enggak dong, yang grup juga main Oh enggak, dia main Ada tandang dua. kandang kan? 4 Iya. tapi mereka main. Ada 12 tandang- dan 16 kan. Yang kalau yang mau lolos 6 ke kali Liga mereka 1 main. kan Mereka kali. main 6 kali. 6 kan? Iya, 6. Nah, makanya itu kan Nah, cukup banyak tuh. kalau melihat dibandingkan sebelumnya dengan 2 wilayah, sebenarnya jumlah pertandingan yang dilakukan oleh tiap klub tidak beda jauh. Cuman sistemnya aja yang berbeda. Sekarang kan diambil, kemudian 12 besar, sisa 16 besar. Nah, yang 16 dibagi 4 grup, kemudian 2 dipastikan degradasi. Ya. Kalau kita ukurannya dengan 2 wilayah, dengan yang lolos cuma 2 kayak musim lalu, sebenarnya nggak beda jauh jumlah pertandingannya. Oh, kirain emang kayak ya udahlah ya biar makin banyak nih pertandingan kayak Enggak, begitu. Karena kalau dipikir nih kemarin ada 4 wilayah. Ya. Kita ambil aja 2 dari tiap wilayah. 2 8. 8 besar main. Perempat final. Kayak Perempat musim final, lalu. iya.
Itu kan jauh lebih efektif ketimbang nih home away lagi. Terus yang diambil cuma 1 lagi, baru Iya, nanti ada runner-up terbaik. Ini kan Nah, maksudnya. dulu kan ketika diambil dengan sistem yang Saban sebutkan, itu ada sistem home turnamen kan. Ya. Ya, dan dari aspek fairness-nya kurang karena tidak semua tim bermain di dalam negeri sendiri kan. Nah, sekarang dengan sistem home Kemarin away, sistem klaster masih Iya. kalau masih ada pandemi itu. home and away, Atau kan bisa aja tuh 8 besar, kita bikin grup, ya udah tiap grup home away. Bisa dong. Ya bisa. Oh iya, Bisa. makanya. Ini mudah-mudahan makin dikitin aja kompetisinya supaya jangan lama-lama, supaya cepat tahu kita siapa juaranya. Karena semakin banyak pertandingannya, semakin besar potensi klub tidak bayar gaji pemainnya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Dia ngarahnya ke sana dia.